Selamat siang Bu Nia. Selamat siang Pak. Alhamdulillah kemarin kita sudah melaksanakan supervisi akademik ya. Dan alhamdulillah sudah berjalan dengan lancar. Baik itu kegiatan pra-observasi, kegiatan observasi yaitu pembelajaran di kelas 1. Menurut Bu Nia, bagaimana perasaan Bu Nia selama melaksanakan supervisi akademik kemarin? Awalnya saya merasa sangat grogi karena mungkin waktu mengajar dilihatin terus, ditungguin sama Bapak. Tapi itu hanya di menit awal saja. Setelah itu pembelajaran berjalan lancar seperti biasanya. Saya santai, anak-anak juga enjoy. Jadi di awal agak sedikit grogi gitu ya Bu. Tapi kan setelah itu sudah bisa lancar seperti mengajar biasanya gitu. Ya, baik Bu Nia, setelah kita melaksanakan observasi kemarin, hari ini kita kembali ke diskusi ya Bu, yaitu kegiatan pasca observasi. Tujuan dari kegiatan pasca observasi kita kali ini adalah untuk merefleksikan hasil dari supervisi akademik agar jika ditemukan masalah, kita bisa bersama-sama untuk mencari solusinya, gitu ya Bu. Bu Nia, menurut Bu Nia, pembelajaran yang telah Bu Nia laksanakan kemarin itu bagaimana? Alhamdulillah ya, itu tadi saya sempat awalnya grogi, namun di awal saja, selanjutnya bisa berjalan dengan lancar dan anak-anak juga santai seperti biasanya. Ya, jadi grogi di awal, lalu kemudian bisa lancar sampai akhir gitu Bu ya? Iya. Tapi untuk pembelajaran sendiri itu sudah sesuai dengan RPP yang Bu Nia buat sebelumnya kan? Ya Alhamdulillah sudah sesuai Pak. Dari kegiatan awal sampai akhir sudah sesuai RPP dan anak-anak pun merasa antusias ketika kita belajar menyanyi bersama, menempel dan membuat prakarya yang kemudian anak-anak maju ke depan untuk menunjukkan hasil kerja mereka ke teman-teman yang lain. Jadi anak-anak sudah mulai aktif, senang gitu ya. Yeah. Ya mungkin itu saya rasa karena penggunaan media yang bermacam-macam dan juga metode yang menarik gitu Bu ya. Iya Pak. Kemarin sepertinya ada yang anak-anak itu mewarna lalu menunjukkan ke depan kelas, terus ada yang menyanyi dan ada yang membuat yang dari botol itu membuat perahu penyelamat perahu dari penyelamat. Botol air bekas air mineral ya, minum sama bekas karton. air mineral. Ya, bagus sekali, luar biasa Bu Nia. Jadi yang Bu Nia laksanakan kemarin itu sebenarnya itu sudah mencakup atau bisa dikatakan sebagai pembelajaran berdiferensiasi, gitu ya? Iya Pak. Ya, karena ada pengelompokan. Iya. Bagus sekali. Lalu menurut Bu Nia sendiri, selama pembelajaran kemarin, kira-kira ditemui permasalahan atau kendala apa tidak? Ada, mungkin karena saya kadang kesulitan untuk mengkondisikan anak-anak yang ramai. Mungkin karena masih kelas 1 ya Pak. Iya. Masih, ya gitulah. Masih agak sulit untuk Untuk diatur. dikendalikan, ya. Kadang-kadang tapi. Iya. Gitu ya. Jadi banyak yang rame, yang masih ngobrol sendiri, lari-lari gitu mungkin. Itu kadang keluarin mainan dari dalam tas sendiri. Sama ya anak kelas 1 ya. Mungkin selain itu ada lagi nggak permasalahan yang Ibu hadapi? Ada, karena ada 1-2 anak itu yang masih belum lancar membaca dan menulis, jadi itu sedikit menghambat pembelajaran. Oh, jadi selain anak yang ramai tadi, itu ada anak yang masih belum lancar membaca dan menulis gitu Bu? Iya. Jadi memang masih kesulitan untuk menulis dan membaca. Iya, 1-2 anak. Iya, jadi padahal sebelumnya Bunya sudah membuat RPP yang matang gitu ya, sesuai dengan alurnya. Namun ketika pelaksanaan tetap saja masih ada ditemukan kendala. Jadi menurut Bunya sendiri, kira-kira rencana ke depannya Bunya itu apa untuk mengatasi kendala yang Bunya sebutkan tadi? Mungkin saya akan membuat beberapa kelompok berdasarkan kemampuan membaca anak. Jadi gini Pak, yang sudah lancar membaca
ada kelompok tersendiri, satu kelompok, nanti yang mungkin menengah, terus ada yang masih belum lancar, jadi saya bisa lebih mudah untuk mengajari mereka. Oh, jadi Bunia nanti nih berkeinginan untuk membuat kelompok baru gitu ya? Iya. Kan kalau sebelumnya sudah mengelompokkan berdasarkan minat, ya, belajar. Kalau ya. ini berdasarkan kemampuan membaca. Oh, begitu. Berdasarkan kemampuan membaca. Lalu pengelompokannya itu sendiri kira-kira apakah setiap hari Bu? Tidak Pak, mungkin seminggu 2 kali lah, agar bervariasi dan tidak menuntut anak tidak bosan. Ya, karena memang sesuatu yang dilakukan secara terus-menerus akan menjadikan kebosanan gitu. Iya, apalagi anak kelas 1. Iya. Sungguh luar biasa sekali ya Bu, rencana yang sangat bagus. Lalu selain itu ada lagi apa tidak rencana ke depannya selain mengelompokkan anak sesuai dengan kemampuan membacanya tadi? Itu Pak, nanti rencana saya juga akan membuat media pembelajaran yang lebih bervariasi lagi, misalnya kayak video atau berbasis proyek agar anak-anak itu lebih tertarik dan lebih aktif, apalagi untuk anak-anak yang kadang suka rame itu kan mereka kadang tertarik terus untuk mengurangi biar mereka tidak rame sendiri. Ya, biasanya memang gitu, anak yang rame itu suka kalau diajak untuk membuat sesuatu. Iya, jadi semacam PJBL gitu ya Bu? Iya Pak. Proyek based learning. Ya, bagus. Luar biasa sekali idenya Bunia. Harapannya semoga ke depan semua yang Bunia rencanakan itu bisa terlaksana dengan baik dan tujuannya bisa pembelajaran di kelas itu menjadi maksimal. Oke Bunia, diskusi kita pada hari ini sangat menyenangkan ya. Bunia juga tadi telah menyebutkan bahwa ternyata dalam pembelajaran itu ada kendala yang dihadapi, namun alhamdulillah setelah kita berdiskusi Bunia bisa menemukan solusinya dan rencana aksinya yang dapat digunakan untuk mengatasi kendala di masa yang akan datang. Lalu sekarang ini pertanyaan terakhir Bunia, komitmen apa nih yang Bunia ke depannya? Komitmen saya ke depannya, saya ingin menciptakan pembelajaran yang menyenangkan dan membuat media yang menarik agar anak-anak itu lebih antusias dan lebih aktif dalam pembelajaran. Jadi membuat media pembelajaran yang menarik gitu ya? Iya. Itu contohnya kalau boleh tahu sedikit aja seperti apa ya? Video Pak ya, misalkan kita waktu mengajar lebih sering lah menonton video atau praktek, jadi anak-anak juga mengurangi anak-anak yang rame seperti itu, lebih fokus kan langsung praktek. Iya, langsung praktek. Iya. Learning by doing gitu, Iya. istilahnya seperti itu. Ya, luar biasa sekali hebat Bunia idenya. Semoga apa yang Bunia rencanakan dapat terrealisasikan di kelasnya dan semoga anak-anak juga bisa memahami materi dengan maksimal. Gitu ya. Terima kasih Bunia atas waktunya untuk supervisi akademik kita kali ini. Terima kasih saya ucapkan. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.